Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di media Mbah Gambeng. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Nah ini kawan, ini adalah salah satu lokasi pembuatan candi yang ada di Dusun Puduk, Desa Banaran, Kecamatan Kandangan, teman-teman. Dan ini adalah merupakan perumahan yang memproduksi candi seribu. Mari kita telusuri tempat ini sampai selesai, teman-teman. Dan di depan saya ini adalah merupakan kaki-kaki dari produksi candi. Dan cukup banyak ini, teman-teman. Diperkirakan memproduksi perharinya 1 candi sampai 2 candi ini, teman-teman. Dan ini adalah cara membuat cetakannya, teman-teman. Ini dari kayu sudah disediakan ya. Juga cara untuk persiapan proses. Itu teman-teman, kami berada di rumah Pak Sutio yang yaitu Ketua Yayasan Wiyata Mandala Putra wilayah Kabupaten Kediri, teman-teman. Kita akan berwawancara langsung dengan beliau untuk kali ini. Untuk Desa Banaran, Kecamatan Kandangan. Tapi ada beberapa teman yang tertarik untuk minta kita membuka cabang. Tapi untuk sementara, walaupun kita tidak memiliki kantor cabang resmi, tapi area kerja kita itu tidak hanya di Kediri. Kita sampai ke Jepara, ke Banyuwangi. Itu sebagai contoh. Ini untuk didirikan Yayasan Mandala ini tujuannya Pak, yang utama tujuan? Awal kita mendirikan kan karena ada program Balai Latihan Kerja Komunitas dari Kementerian Tenaga Kerja. Jadi target awal kita adalah untuk memperoleh bantuan dari Kementerian Tenaga Kerja, dan Asungkara kita dapat di akhir 2020 kita dapat, dan 2021 awal tepatnya bulan Maret itu sudah mulai beroperasi. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah menaungi pasraman non formal yang ada di wilayah Kandangan khususnya. Nah, namun sampai saat ini tidak hanya bicara di Kandangan, kita juga menaungi yayasan di pasraman non formal di Kepung, terus di area Spawon, kemudian di wilayah Jombang juga. Ini Bapak jadi ketua sudah berapa tahun, Pak? Saya dari awal 2020, jadi ketua harian periode pertama. Ini stafnya ada berapa, Pak? Di yayasan ini? Kita tidak banyak di yayasan itu, pengurus inti hanya ketua, sekretaris, bendahara, kemudian ditambah sekitar 6 orang di seksi-seksi, dan pengurusnya hanya umat di wilayah Kandangan. Terus itu Pak, untuk pembuatan 1000 candi ini apa ada respon dari kabupaten-kabupaten lain, terutama di wilayah Jawa Timur? Secara pribadi banyak ya yang menanyakan, ya kan. Jadi beberapa kabupaten lain bertanya. Kemudian sisi lain yang mungkin belum banyak diketahui, program ini kan tidak hanya
membantu umat secara pribadi, tapi juga untuk pura-pura yang ingin membangun bangunan berupa candi. Ya kan? Jadi kami ingin nuansa arsitektur Jawa itu muncul lagi, karena apa itu arsitek Jawa itu sangat dikentalkan gitu. Betul. Di Pak ya. Betul. Tapi untuk sementara kami hanya fokus dulu di wilayah Kandangan dan area Jombang, yaitu Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Ngoro. Setelah ini selesai, kami akan mulai bergeser ke wilayah kecamatan yang lain. Yang didahulukan Pak untuk program candi itu pemangkunya atau umat, atau pengurusnya, atau langsung dari umat sendiri? Jadi gini, awal kan sasaran utama kan pemangku dan pengurus parisade, ya kan? Kenapa? Karena mereka adalah tokoh umat. Jadi akan sangat kurang pas apabila mereka sendiri untuk berpraktek beragama harian itu belum punya fasilitas. Nah, kedua adalah umat-umat. Nah, saat ini yang kita sudah pasang itu di umat biasa juga ada, pemangku juga ada, pengurus parisade juga ada. Nah, untuk spesial untuk pemangku itu kita berikan bukan hanya badan candi dan pemasangan, tetapi juga termasuk material untuk pondasi dan isinya. Ini khusus untuk pemangku. Sedangkan untuk pengurus parisade dan umat biasa, mereka harus menyediakan material tambahannya untuk pondasi. Tapi pemasangan tetap dari kami, gitu. Terus ini Pak, saya mau tanya lagi, dari sekian candi yang dibuat dari 1000 candi Pak, terus dari umat ini apa ada kendala Pak? Untuk apa itu mungkin dibiayai beban untuk biaya ini atau itu atau yang lainnya Pak? Jadi pertama ini kan biasa ya di kita ya, ketika kita menyampaikan program 1000 candi ini kan umat masih bertanya-tanya bentuknya bagaimana, ukurannya berapa, dan itu yang menjadi kendala di awal ketika kita mulai buka pendaftaran. Nah, setelah mulai ada contoh yang terpasang, pendaftaran itu langsung melonjak banyak. Nah, terkait kendala tadi, kalau sampai ada umat yang benar-benar merasa terbebani tapi punya keinginan yang kuat untuk ingin memiliki, kami akan membantu, begitu. Terus untuk pendanaan Pak ini? Nah, pendanaan ini kan sumbernya ini kan kami di yayasan kan yayasan sosial ya. Jadi dari kas internal ada, kemudian sumbangan dari umat di Kandangan itu juga ada. Jadi di antara umat yang menerima bantuan itu juga ada yang menyumbang material berupa semen, kemudian ada yang berupa uang. Kemudian yang penting lagi adalah umat di semua yang mendaftar itu kita libatkan untuk ikut kerja bakti. Jadi contoh hari ini di belakang itu ada salah satu umat yang tadi pagi datang untuk membantu sampai proses pengecoran selesai. Nah, termasuk mereka pun membantu juga di lingkungannya. Kalau ada umat yang sudah berproses pembangunan pondasi, mereka terlibat di sana. Nah, untuk dari luar, dari mana? Dari Yayasan Kertajaya Tangerang juga membantu untuk penggalian dana. Jadi dana yang kita terima itu bukan hanya dari wilayah Jawa Timur, tapi boleh dibilang hampir seluruh wilayah Indonesia, begitu. Ini untuk respon umat di sendiri di mana Pak? Karena gini, dari awal kan sosialisasi sempat kita mengundang ya pengurus parisade Kabupaten Kediri dan lainnya sampai WHDI, Perada dan lainnya. Tapi karena memang strategi kami membatasi dulu untuk wilayah Kandangan. Sebenarnya mereka juga tertarik. Tapi karena tadi kalau kita terlalu banyak melebar dulu, tenaga kami juga habis. Maka kami fokus hanya untuk di Kandangan dan wilayah Jombang yang 2 kecamatan tadi. Setelah itu baru respon dari kabupaten lain Pak, setelah adanya pembentukan Yayasan Wiyata Mandala Putra. Ya, itu yang Mandala Nusantara. Dari kabupaten itu seperti dari Kabupaten Bintang, Kabupaten Kediri, ini responnya itu bagaimana Pak? Kan gini ya, jadi yayasan kami ini baru, kemudian pengurusnya juga tidak terlalu banyak, tetapi apa yang sudah dihasilkan kan sudah kelihatan. Nah, mulai dari BLK, termasuk kita dapat beberapa bantuan sosial lainnya. Kemudian Pasraman yang kita naungi juga sudah terdaftar di Kementerian
agama, kemudian mereka juga dapat bantuan mau operasional dan lainnya. Ini juga membuat mereka tertarik gitu kan. Jadi tapi kami juga tadi kami tidak akan terlalu aktif untuk keluar, ya kan. Tapi kami karena tadi tim kami terbatas, ya kan. Jadi tapi kalau di kabupaten lain ingin membuka cabang, kami siap membantu. Karena kan di akta pendirian yayasan ini bisa membuka cabang di luar Kediri maupun di luar Jawa Timur. Tapi kalau di lokasi di Dusun Pudek ini kan sudah tidak mengatasi Pak, kan kalau hanya cuma mengandalkan di sini saja. Ya. Terus untuk produksi Pak, ini perharinya itu bisa memproduksi 1 candi atau 2 candi Pak? Nah ini kan kita di awal kan memang cetakan yang kita buat kan satu ukuran Pak ya. Jadi ukuran yang seperti yang Bapak pernah liput. Jadi kemudian kita juga belajar juga di sana dari proses mencetak dan lainnya. Nah untuk saat ini sekitar 2 minggu terakhir kita sudah bisa membuat 1 candi setiap hari. Ini untuk ukuran yang besar. Nah saat ini kita di depan sedang proses pembuatan cetakan untuk ukuran yang kecil karena ada umat yang lahannya terbatas. Jadi mereka punya lahan kurang dari 2 meter. Kemudian ada juga yang karena kontur wilayah Kandangan kan berbukit. Ada juga yang umat punya lahan itu di lantai 2 atau lantai 3. Nah, kita membuat ukuran kecil yang tentunya kita desain nanti lebih ringan supaya jangan sampai menimbulkan bahaya. Kemudian yang ketiga, saat ini kita membuat cetakan untuk Candi Pedanyangan Omah. Nah ini yang kita masih proses pembuatan cetakan, mudah-mudahan di minggu depan ya, setelah awal Januari atau minggu kedua Januari kita udah bisa mencetak langsung 3 jenis cetakan. Nah harapannya nanti kalau yang ukuran kecil kan nggak banyak, jadi kita buat bentuk kaki sama badan antara candi yang kecil dengan Candi Pedanyangan Omah itu mirip. Jadi biar kita juga tidak terlalu banyak memodifikasi atau membuat cetakan dengan 3 bentuk gitu. Ini untuk jumlah umat di Kediri yang daftar sudah berapa? Kalau untuk saat ini tadi seperti saya sampaikan kan kita batasi hanya di wilayah Kandangan, kemudian itu ada 3 desa ya, Desa Banaran, Desa Melancu, Desa Medowo, kemudian wilayah Ngoro itu Desa Ngepeh, kemudian di Wonosalam itu mulai Desa Galengdowo, Desa Jarak, ya itu total kurang lebih 100-an saat ini. Ini yang sudah berdiri, yang sudah tersalurkan, sudah mendapat bantuan ya? Yang sudah kami kirim ya, per hari ini itu 22 candi. Nah saat ini kami ada stok sekitar 5. Jadi kita kan memang bertahap ya. Jadi target kami adalah setiap 2 hari minimal ada 2 atau 3 candi yang kita kirim. Apa untuk membuat candi ini nggak ada sistem gotong royong dari umat sendiri Pak, atau hanya cuma tenaganya sekitar dibatasi atau bagaimana? Enggak, tiap hari ada Pak, ada 2 orang yang membantu dari umat tadi, khususnya yang mendaftar. Ya kan, kita juga tidak mau merepotkan umat lain yang tidak mendaftar untuk kerja bakti. Kadang mereka kan punya aktivitas lain. Tetapi kita tidak menutup kalau ada umat lain yang tidak mendaftar untuk membantu. Kami akan terima dengan senang hati. Terus ini Pak, Bapak ini sebagai ketua di sini Pak ya. Ya. Ini bisa diceritakan Pak tenangnya menghadapi umat di wilayah Kabupaten Kediri. Biar tahu untuk. Jadi karakter umat Hindu di Jawa ini kan sebenarnya apa ya, terlalu mudah menerima apa yang dibawa oleh tamu. Karena kan rasa ewuh dan pakewuh. Nah kadang di suatu titik tertentu ketika mereka sudah anggaplah titik jengah, itu mereka kan juga akan kebingungan. Nah lewat program ini kami mengantisipasi itu. Caranya bagaimana tadi? Program bantuan ke umat itu yang namanya anggaplah bahasa umumnya pelinggi itu kan banyak. Tapi dengan desain arsitektur dari teman-teman umat Hindu yang ada di Bali. Ya kan. Kemudian kalau jenengan lihat di wilayah Kandangan itu kan banyak sekali umat yang sudah membangun, ya kan. Tapi kalau kita ikutin aturan sebenarnya banyak yang salah kaprah karena mereka membangun satu tidak paham dari arah bangunan, dari apa namanya ukuran jarak antara bangunan dengan pagar atau dengan rumah itu tidak pernah diperhatikan. Kenapa? Karena mereka tidak tahu. Nah, belum ada ilmunya. Di program ini kita lakukan itu. Jadi kita
kita ada survei ya, pertama sosialisasi, kemudian survei itu kita tentukan. Kita menunggu dari pemilik rumah paling tua, kita buat acuan ukuran jarak tadi. Kemudian setelah survei nanti gimana? Kita ada pembangunan. Nah, di pembangunan kita selalu sampaikan ke umat untuk kerja bakti, ya kan? Kenapa harus mereka membangun fondasi sendiri, ya kan? Supaya rasa memiliki itu tumbuh, ya kan? Kalau tidak ada rasa memiliki, hanya menerima tok, ini bahaya, ya kan? Nanti akhirnya kita hanya bekerja udah capek tapi manfaatnya tidak bisa dirasakan oleh umat sendiri. Nah, setelah itu nanti kita ada pelatihan. Jadi umat yang sudah menerima nanti ada pelatihan terkait apa sesaji yang harus digunakan untuk harian, kemudian untuk kliwonan atau purnama atau tilem dan hari raya. Nah, sesaji ini kita batasi sekali, harus menggunakan sesaji Jawa. Kenapa? Karena setiap umat itu bisa membuat, ya kan? Hari-hari mereka udah biasa dengan sesaji itu. Kita tidak mau mengcopy atau menggunakan sesaji dari Bali. Bukannya jelek, tidak. Tapi kan di Hindu sendiri kan ada pepatah, ada ungkapan desa kala patra. Nah, kita pegang ini. Kita di Jawa, kita gunakan apa yang ada di Jawa, biar umat tidak merasa berat. Kemudian target nanti adalah setelah 25 sampai 30 candi terbangun, kita nanti akan adakan upacara penyucian atau melaspas massal. Supaya apa? Umat tidak terbebani lagi untuk menyediakan sesaji. Jadi kalau diperlukan seorang sulinggih atau brahmana untuk muput, kami dari yayasan yang akan menyediakan. Kami akan mengundang sulinggih yang sesuai dengan karakter kami, ya kan? Masuk sesaji pun umat hanya menyediakan sesaji yang dibutuhkan di rumahnya masing-masing. Tapi untuk upacaranya kami dari yayasan yang menyediakan. Ini tempatnya upacara, rencananya di mana, Pak? Rencana nanti ada dua pilihan ya, satu di pura yang ada di salah satu kandangan atau di lokasi samping rumah produksi ini. Kenapa? Kalau di rumah produksi kan biar kami juga tim yayasan kan ada di desa Putuk Banaran ini kan cukup banyak ya. Jadi dari yang biasa membuat sesaji yang maunya kita, ya kan, tadi desa Kalapatra itu cukup banyak dan mumpuni. Jadi kami juga nggak repot-repot terkait transportasi. Tapi apabila ada pengurus pura atau pada ada dusun yang menghendaki kita di sana, kita bisa ikuti, gitu. Ini Pak, satu lagi Sang Dharma untuk umat Nusantara. Oke, baik. Jadi program ini adalah evaluasi sebenarnya dari program-program yang sudah berjalan. Nah, kenapa kita membuat candi dari area Kediri? Kediri kan jelas ya, kembali ke jati diri. Jadi apapun yang kita jalani, apapun agama kita, kalau kita lepas dari akar jati diri, pasti rasanya hambar. Nah, tapi kalau kita bisa jalani sesuai dengan warisan leluhur kita masing-masing, rasa itu akan bisa muncul, kemudian pasti akan bertumbuh, berkembang, dan bisa bermanfaat untuk kehidupan lingkup kecil adalah di keluarga, termasuk nantinya di masyarakat. Mungkin itu. Ipun mboten mawon matur nuwun informasi. Rencana Bapak mengembangkan program dari ini bisa lancar dan umat Hindu yang menerimanya. Dan saya akhiri, Om Santi Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.